Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kita pada pagi hari ini yaitu pembahasan Nasha'ihud Diniyah. Ya, Kita akan lanjutkan pembahasan kita yang kemarin, dikemukakan oleh pengarang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal muhammi alla yusaddiqa wala taqbala kulla ma yunqalu ilaika min af'alin nasi wa aqwalihim munkar. Wa minal muhammi, dan daripada yang harus diperhatikan, dan daripada yang harus diperhatikan, Allah tusaddiqa wala takbala, janganlah kalian membenarkan dan janganlah kamu menerima. Janganlah kamu membenarkan dan janganlah kamu menerima kulla ma yunqalu ilaika, segala perkara, segala sesuatu yang didatangkan kepadamu, min af'alin nas, daripada pekerjaan kegiatan manusia, wa aqwalihim, dan perkataan mereka yang munkar. Jadi hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila datang kepada kita satu berita, satu cerita tentang perilaku manusia atau perkataan ucapan manusia, maka kita nggak boleh langsung membenarkan berita tersebut, dan kita tidak boleh langsung menerima. Karena apa? Bahwa bisa jadi berita yang datang kepada kita itu adalah satu berita dusta, satu berita bohong, atau bahkan berita yang isinya fitnah. Makanya dikemukakan oleh pengarang kitab seperti itu. Apapun bentuknya berita tersebut, jangan langsung membenarkan, jangan langsung menerima. Apalagi berita tersebut adalah berita tentang perbuatan munkar. Apalagi berita tersebut tentang kemunkaran. Janganlah kita langsung membenarkan dan janganlah kita langsung menerima. Hatta tusyahida zalika binafsika au yankulahu ilaika mu'minun taqiyun la yujazibu wa la yaqulu ilal haq. Kita kan tadi jangan diperintahkan untuk langsung menerima,
atau langsung membenarkan berita. Sampai kita menyaksikan yang demikian itu dengan diri kita sendiri. Sampai kita menyaksikan dengan diri kita sendiri. Au yankulahu ilaika mu'minun taqiyun, atau menyampaikan akan berita tersebut kepada engkau orang mukmin yang takwa. Meskipun kita tidak menyaksikan, tapi ada orang mukmin yang takwa yang menyampaikan kepada engkau. La yujazibu, yang mana mukmin tersebut tidak sembarangan pembicaraannya, wala yaqulu ilal haq, dan dia tidak berkata kecuali kebenaran. Kecuali begitu. Kalau kita nggak nyaksiin, tapi ada orang mukmin jiwanya seperti itu, sudah dia bertakwa, tidak sembarangan bicara, dan tidak mengatakan sesuatu kecuali kebenaran, maka jika datang berita dari orang mukmin seperti itu, kita boleh membenarkan, kita boleh menerima. Wazalika li'anna husnazan bil muslimina amrun lazimun. Dan bermula yang demikian itu karena bahwa berprasangka baik dengan orang muslim adalah perkara yang mesti, perkara yang wajib. Ada orang muslim mukmin yang bertakwa, yang ngomongnya enggak sembarangan, yang tidak berbicara kecuali yang hak, menyampaikan berita tentang satu perkara, ya kita menerima dan membenarkannya. Karena apa? Karena kita berprasangka baik terhadap mukmin tersebut, dan berprasangka baik terhadap orang seperti itu, muslim atau mukmin seperti itu, amrun lazimun, itu adalah satu perkara yang harus, yang mesti, yang lazim, yang wajib. Waqad kasurat balaghatun nasi ba'dahum ala ba'din wa ammas tasyahulu fi zalika wa qalatil mubalatu wartafa'atil amanatu wa sara maskuru indan nasi man wafaqahum ala hawa anfusihim wa in kana ghaira mustaqimin lillah. Wa qad kasurat balaghatun nasi, dan sungguh telah banyak penyampaian daripada manusia, ba'dahum ala ba'din, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, wa ammasahulu fi zalika, dan telah umum mempermudah pada yang demikian itu menyampaikan perkataan manusia kepada sebagian terhadap sebagian yang lain telah umum dan mudah pada yang demikian itu. Wa qalatil mubalatu, dan sedikit perhatian,
wartafa'atil amanatu, dan hilang amanah kepercayaan, wasaral maskuru indan nas, dan jadilah orang yang disyukuri menurut orang banyak, man wafaqahum ala hawa anfusihim, yaitu orang-orang yang menyetujui terhadap hawa nafsu mereka. Wa in kana ghairu mustaqimil lahi, wa in kana ghairu mustaqimin lillahi mustaqimin, meskipun ada orang itu tidak jujur kepada Allah. Jadi terjadi satu waktu bahwa orang-orang itu merasa takjub, merasa disyukuri seseorang menurut kebanyakan orang, yaitu orang yang tidak, itu orang-orang yang menyetujui terhadap hawa nafsu. Mestinya kita kan nggak boleh menyetujui satu perbuatan yang didasarkan oleh hawa nafsu. Ya. Mestinya kita tidak boleh menyetujui atas perbuatan yang didasarkan hawa nafsu. Tapi saat itu banyak orang yang mensyukuri, merasa takjub terhadap orang tersebut. Padahal orang tersebut jelas-jelas dan nyata tidak jujur kepada Allah. Ya. Padahal jelas-jelas orang tersebut tidak jujur kepada Allah. Tapi manusia banyak saat itu mensyukuri akan orang tersebut. Orang tersebut disyukuri menurut kebanyakan orang. Wal mazmumu indahum man khalafahum wa in kana abdan sholihan. Dan bermula orang yang tercela menurut kebanyakan manusia, yakni man khalafahum, yaitu orang yang tidak menyetujui, orang yang melakukan aktivitas perbuatan berdasarkan hawa nafsu dan dia tidak jujur kepada Allah. Wa in kana abdan solehan, meskipun orang itu adalah hamba yang soleh. Mestinya kan yang dipuji, yang disyukuri kehadirannya itu kan hamba yang soleh. Akan tetapi hamba yang soleh itu malah dicela oleh manusia. Kenapa hamba itu dicela? Hamba yang soleh itu dicela karena bertentangan, ya, karena bertentangan, tidak menyetujui perilaku orang-orang yang menggunakan hawa nafsu mereka dan mereka tidak jujur. Jadi kan zaman sudah kebalik. Mungkin saat ini terjadi seperti itu. Para kiai, para ustadz, para orang-orang saleh, ya, yang mengedepankan nilai-nilai agama, yang mengedepankan kebenaran, justru malah dicela oleh kebanyakan manusia. Saat ini terjadi, justru yang dipuji-puji, yang disyukuri itu adalah orang-orang yang melakukan tindakan dengan didasarkan hawa nafsu, kemunkaran, kezaliman, ketidakadilan.
melakukan perbuatan maksiat dan keharuman. Justru orang tersebut dipuji, disyukuri kehadirannya. Padahal orang tersebut adalah orang yang tidak jujur kepada Allah. Yang salah dipuji, yang benar dicela. Ya. Ini sudah terjadi. Fatarahum yamdahuna man la yastahilul madaha limuwafaqatihi iyahum wa sukutihi ala batilihim wa yazumuna man yukhalifuhum wa yan sohum di dinihim. Fatarahum yamdahuna, lalu maka mereka melihat pada memuji man la yastaqilul madaha. Mereka memuji kepada orang yang tidak ahli mendapatkan pujian. Mereka memuji orang yang tidak layak, yang tidak pantas mendapatkan pujian. Limuwafaqatihi iyahum, karena persetujuannya kepada keinginan mereka. Mereka setuju dengan aktivitas orang tersebut yang didasarkan pada hawa nafsu dan tidak jujur kepada Allah. Mereka pada memuji orang tersebut. Mereka pada memuji orang-orang tersebut yang sebenarnya, yang selayaknya tidak pantas untuk dipuji. Karena persetujuan mereka kepada keinginan hawa nafsu mereka. Wasukutihi ala batilihim, dan mereka diam di atas kebatilan orang-orang tadi, orang-orang yang bertindak berdasarkan hawa nafsu. Mereka batil, tapi mereka diam. Ini kejadian begitu. Kejadian begitu nih saat ini. Kebatilan itu mestinya tidak boleh didiamkan. Tindak kesewenang-wenangan, tindak keadilan itu adalah bentuk-bentuk kebatilan. Dan itu jika terjadi tidak boleh didiamkan. Tapi ternyata zaman ini malah didiamkan, bahkan didukung. Bahkan didukung. Karena mereka menyetujui dengan hawa nafsu orang-orang tersebut. Justru orang-orang yang menentang, orang-orang yang saleh, hamba-hamba Allah yang saleh, yang tidak sejalan, justru dicela. Ini kan sudah terbalik. Zaman ini sudah terbalik. Orang yang batil dipuji-puji, orang yang berbuat kebatilan disanjung-sanjung. Tapi orang-orang yang menentang kebatilan dan dia adalah hamba Allah yang saleh, justru dicela. Wa yazumuna man yukhalifuhum wa yansahum fi dinihim. Tadi kita udah katakan bahwa mereka mencela orang yang tidak setuju dengan mereka, yaitu mereka mencela orang-orang yang saleh, hamba-hamba yang saleh, yang mana orang-orang saleh tersebut menasihati mereka
yang berbuat batil. Menasihati mereka orang-orang yang buat zalim. Menasihati mereka orang-orang yang berlaku munkar, maksiat dan berbuat keharaman. Menasihati mereka orang-orang yang beraktivitas, bertindak berdasarkan hawa nafsu. Justru orang itu dicela. Dinasehatin di dalam bidang agama, fidin nasehatin. Hendaklah kalian tidak boleh batil, tidak boleh melakukan kemunkaran, tidak boleh berbuat keharaman, tidak boleh berbuat maksiat, tidak boleh melakukan aktivitas dan kegiatan berdasarkan hawa nafsu. Dicela. Padahal yang menasihati itu adalah orang saleh, orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menegakkan kebenaran, menegakkan kebaikan. Justru dicela. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba yang beriman, inilah kejadian sekarang ini. Padahal kitab ini sudah ditulis 300 tahun lebih yang lalu, tapi masih relevan kita bahas. Karena apa? Kejadiannya sekarang ini kita alami. Kejadiannya sekarang ini kita alami. Hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah, pertama, ketika ada berita baik berupa perkataan maupun perbuatan, kita nggak boleh langsung membenarkan, kita nggak boleh langsung menerima. Kita harus bertabayun atau menyaksikan diri dengan diri sendiri, atau datang kepada kita berita tersebut dari orang yang saleh, orang mukmin yang takwa, yang nggak ngomong sembarangan dan dia tidak berkata kecuali kebenaran. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah hendaklah kita tidak boleh setuju dengan orang-orang yang melakukan aktivitas dan kegiatan berdasarkan hawa nafsu. Kita tidak boleh setuju, kita tidak boleh sepaham dengan orang-orang yang berbuat kemunkaran, yang berbuat kebatilan, yang berbuat ketidakadilan, yang berbuat maksiat, yang merugikan rakyat. Kita nggak boleh setuju. Harus orang-orang yang seperti itu, yang menyengsarakan rakyat, yang berbuat kemunkaran dan kebatilan, harus tetap ditentang. Karena apa? Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala kegiatan kita, atas segala aktivitas kita. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hebat pertanyaan ini. Nanya apa? Kayaknya zaman sekarang